kita sebagian kita luangkan untuk kegiatan, untuk hobi kita yang satu ini. Ya walaupun cuma hobi ya, apa salahnya dalam memancing kita mempersiapkan segala sesuatu hal itu dengan baik. Ada hal-hal yang kita anggap kecil dan seringkali luput dari perhatian kita, ya kan? Ya, tapi yang hal yang kecil ini yang sebenarnya membuat nanti saat kita mancing itu akan menentukan hasil akhirnya. Itu ini ya pengalaman saya ya, pengetahuan saya mengenai mancing. Dulu waktu masih kecil itu di kampung saya di daerah Solo itu, jadi sekitaran lingkungan daerah kami itu banyak sekali para pecinta mancing, hobi mancing. Ya dari situ saya kenal mancing itu. Setiap kali bapak saya dengan kawan-kawannya, dengan saudara-saudara kami berangkat mancing, ya kan, saya seringkali ikut. Dan kalau nggak ikut, nggak boleh ikut, saya nangis biar diajak gitu. Sampai sekarang mancing itu nggak bisa lepas dari dunia saya. Mengenai satu hal yang tadi yang kecil itu, tapi yang saya bilang sangat krusial, sangat penting itu ya, satu ya, sebagai pemancing tentu kita mempunyai alat piranti mancing ya kan, ya kita nggak jauh-jauh ya, kayak kail, pelampung, joran, reel, atau kalau yang penyuka atau penikmat mancing pakai tegek ya tegek ya kan. Kalau pemancing atau penikmat casting ya menggunakan piranti casting atau popping ya kan, macam-macam lah pokoknya. Seyogianya nyaman dulu sama piranti yang kita punya, sama piranti yang kita bawa ya kan. Ya entah itu mancing di mana aja ya, mau di kali, di danau, di rawa, di empang, di kolam atau di laut ya, di mana aja ya, pokoknya sebisa mungkin kita nyaman dulu sama piranti kita. Kalau yang pemancing liar ya sebisa mungkin sesuaikan piranti kita dengan spot yang kita pancingi itu ya kan. Misalkan spotnya luas atau lebar ya sebisa mungkin pakai piranti yang panjang ya kan, yang kenurnya panjang juga. Jadi kenur yang kita pakai itu nggak terbatas hanya beberapa meter atau beberapa puluh meter lemparan, tapi mempunyai spare atau kelebihan yang memadai ya. Nanti saat kita mau lempar kemanapun arahnya ya kan, itu jadi terjangkau. Nah, saat nanti kita strike pun untuk meladeni fight dengan si ikan itu ada spare dari sisa kenur ini gitu ya kan. Nih nanya nih sama Parjo nih, para jomblo nih. Nah saat kalian memutuskan untuk pacaran ya kan, untuk bokinan dengan perempuan, dengan cewek, pertama-tama apa yang kalian inginkan dari si cewek itu? Nah ayo, pasti nyaman kan? Nah kenyamanan kan, kalau udah nyaman, kalau udah enak, udah srek hati ya kan, enak semua dijalani. Tuh begitu juga mancing, kalau kita udah nyaman sama pirantinya, sama alatnya ya kan, mudah-mudahan kita saat mancing enjoy, nikmat. Saya selain mancing liar, seringkali juga mancing galatama. Ini untuk yang galatama ya, memancing galatama itu kenyamanan dalam menggunakan piranti itu penting sekali. Anggap piranti kita itu adalah senjata ya kan. Kalau kita ini pendekar, piranti itu pedang kita ya kan, pedang yang tajam ya kan? Pedang yang enak saat digenggam ya kan? Pedang yang istilahnya itu membuat kita saat berperang, saat bertempur menjadi satu senjata yang benar-benar kita yakini itu bisa membantu kita untuk memenangkan pertarungan itu. Di samping tentu saja skill kita, di samping tentu saja ilmu kita ya kan? Di samping tentu saja pengetahuan kita dalam hal ini ya mancing. Pertama itu piranti. Nah, siapkan dulu pirantinya sebaik mungkin, seenak mungkin saat kita pakai, karena itu akan mempengaruhi psikologi, akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita saat mancing. Nah, itu ya, misalkan kalau mancing di empang galatama itu kan empangnya kan terbatas ya,
tidak terlalu luas. Misalkan kita pakai yang ukuran 1,8 itu cukup, 1 meter 80 cm itu cukup ya. Terus reelnya ukuran 2000, 2500 atau 3000, nah itu udah cukup. Terlalu kecil 1000 juga kurang nyaman saya rasa. Kalau 4000 atau 4500 atau bahkan sampai ukuran di atas itu ya, saya rasa juga ya, tepat juga, kegedean. Nah, pas-pas saja kita sesuaikan senjata kita dengan medan pertempuran itu gitu loh ya. Itu yang disebut jawara, sifu, guru, suhu mancing, itu punya sebutan, punya titel seperti itu juga. Pertama-tama saya rasa hal-hal kecil itu nggak pernah luput dari perhatian mereka itu. Dari hal umpan juga diperhatikan, umpan apa yang cocok untuk empang ini kan, umpan yang bagaimana yang masuk ke air yang seperti ini ya kan. Air Galatama kan macam-macam tuh empangnya tuh jenisnya, atau yang lebih ekstrim lagi kita sebut pH-nya, kan pH air yang seperti ini atau kelihatannya yang seperti itu. Kira-kira nih umpan apa nih yang cocok yang masuk ke empang itu, maksudnya untuk mancing di empang itu gitu. Terus kira-kira saat itu ikannya itu sedang hit-hitnya itu makan apa gitu. Seperti yang udah saya bahas kemarin itu ya, mengenai stopper itu saya sempat bahas sedikit mengenai umpan untuk Galatama. Setelan stopper berpengaruh, umpan berpengaruh ya kan, skill berpengaruh, pengalaman berpengaruh ya kan, info, pengetahuan, observasi kalau kita memutuskan untuk mancing di tempat itu, di empang itu juga berpengaruh. Itulah hal-hal yang membuat beliau-beliau itu mendapat predikat julukan seperti itu. Itu menurut sepengetahuan saya ya. Itu jadi apapun diperhatikan, sedetail apapun kalau perlu mereka perhatikan dengan seksama. Betul, memang untuk dalam dunia mancing itu faktor laki, faktor keberuntungan itu juga mendukung, tapi nggak melulu itu. Kita mancing nggak melulu bisa mengandalkan faktor keberuntungan ya. Yang pertama itu skill, apalagi mancing Galatama, apalagi mancing lomba yang notabene ada sesuatu selain ikan yang kita target, yang kita arah ya kan. Itu apa ya, hadiahnya itu ya, prestisenya itu ya kan. Semakin kita banyak mendapatkan hadiah, semakin kita banyak mendapatkan juara ya kan, semakin banyak kita berprestasi ya, di satu spot, di satu empang atau di satu kolam, maka semakin dikenallah diri kita ini, nama kita ini ya kan. Itu makanya dari situ monggo dipersiapkan semuanya secara baik ya kan, secara bijak, secara maksimal ya, semuanya itu tadi. Mancing tanpa skill it's nothing. Mancing tanpa keberuntungan juga saya rasa akan mustahil untuk berhasil. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Jadi kita nggak bisa mancing asal-asalan, mancing semancing-mancingnya, maksudnya mancing asal mancing lah. Apalagi kalau kita lagi lomba itu, kecuali duit kita banyak, terus kita mancing di tempat itu, di kolam atau empang itu, di lomba itu cuma untuk mencari kesenangan, untuk mencari suasana happy. Tapi lain halnya kalau kita berpikir bahwa di balik kesenangan itu juga harus ada yang kita hasilkan gitu. Nah itulah, selama ini yang saya tahu itu seperti itu gitu. Dalam dunia Galatama itu kesenangan dapat, hasilnya pun juga dapat gitu loh maksudnya. Nah maka dari itu, untuk piranti sendiri saya sarankan cari yang menurut kita, yang sehati dengan kita, yang serasa dengan kita ya kan, agar supaya nanti saat kita mancing itu benar-benar kita menikmati. Oke? Kiranya apa yang telah kami sampaikan bermanfaat, apa yang telah kami share berguna dari teman-teman, saudara, sahabat, dan kawan mancing semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pintu Samson, Dolan mancing.